Ingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Terima kasih atas pimpinan-Mu, sehingga kami semua boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi siang hari ini, untuk bersyukur, untuk bernyanyi, memuji-muji dan memuliakan Engkau, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yes. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu, gembala kami Pendeta Paulus Supit, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi siang hari ini Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibirnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang Engkau berikan dalam tanggung jawab kami, yang saat ini ada di hadapan kami dan akan mengikuti sekolah minggu Bapa. Berkati mereka. Amin. Biarlah sejadi ini mereka mengenal Engkau dan terus bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar mereka pengenalan akan Engkau. Berkati mereka agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asar, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Karena sampai hari ini Tuhan menyertai hidup kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih buat kasih sayang dan cinta-Mu Tuhan. Katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari lebih
Tuhan, katakan hanya Kau yang menjadi Dia sumber jawaban kita, Dia sumber pengharapan setiap kita. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Jemaat Tuhan saja katakan hanya Kau. Berjalan tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari angkat tanganmu tinggi saudara yang percaya. Hanya Kau yang menjadi. Oh hanya Kau. Amin Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu yang menopang kami Tuhan. Tersedia. Yes, kami percaya Tuhan, sama-sama katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
keselamatan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bawa pujian, kami bawa syukur, kami bawa kami hanya bagi Tuhan, hanya bagi Raja untuk selamanya. Mari angkat suara lebih lagi, sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan untuk selama-lamanya. Biar hati kami terbau dengan hati-Mu Tuhan. Let your kingdom come, let your will be done. Oh haleluya. Kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini Tuhan. Kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di tempat ini biar ada puji-pujian, di tempat ini biar ada ucapan syukur. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah pintar dan hebatnya kami, tapi karena Engkau yang teramat baik yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu menopang, menolong, bahkan memberkati kami. Bahkan Engkau juga yang membawa kami ke tempat ini untuk kembali kami diberkati lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu, bahkan lewat perjamuan kudus sebentar. Kami percaya kami akan diberkati karena ibadah-ibadah kami mengandung janji baik untuk hidup ini bahkan untuk hidup yang akan datang. Kami pulang tidak akan sama seperti kami datang, tapi kami pulang dengan damai dan sukacita. Bahkan mujizat lepas mujizat terjadi di tempat ini dalam hidup kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini, ada sukacita, amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, ya saudara dukung dalam doa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena kita bergumul saat ini untuk lantai 7. Saya ambil waktu sedikit sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk menjelaskan kepada saudara, karena beberapa minggu saya ada pelayanan di luar, saudara, ada undangan pelayanan di luar sehingga saya tidak ada di tempat ini. Ya, sekali lagi kita sedang bergumul, kita dari papa saya rindu untuk bisa mendapatkan tempat ibadah yang semi permanen di tempat ini. Tapi sampai beberapa minggu yang lalu kami belum mendapatkan tempat ibadah yang tetap. Kita harus buka tutup. Dan kemarin waktu di bawah, kita masih ibadah di bawah, luar biasa, jemaat masih luar biasa, boleh dikatakan penuh, banyak. Terus kita pindah ke atas juga jemaat luar biasa. Tapi ketika sudah mulai buka tutup saudara, waktu di awal COVID kita tahu jemaat masih luar biasa. Setiap kami diizinkan untuk boleh ibadah tatap muka oleh pemerintah. Ketika kami adakan ibadah, wah jemaat luar biasa. Sejak COVID dan semua gereja mengalami yang namanya penurunan, tapi yang membuat kita juga terpukul dan mengalami yang namanya
Penurunan itu karena buka tutup. Dan ketika kita harus buka tutup, saudara, doa kami, doa pelayan-pelayan, saya percaya doa jemaat, supaya kita punya tempat yang semi permanen. Dan kemarin di awal Mei, tiba-tiba kami tidak bisa lagi ibadah dikarenakan tempat semua ruangan terpakai. Jujur saya kesel, marah, tapi apa boleh buat. Saya hanya bisa cuman diam. Hari Senin pas minggu kenaikan tanggal 9 hari Kamis. Seninnya saya dihubungi oleh direktur marketing di tempat ini, ingin ketemu dengan saya. Saya bilang oke Pak, saya nanti datang ke Hotel Ciputra. Dan saya datang ke Hotel Ciputra, saya bilang saya ketemu. Dan saya duduk dengan GM dan direktur marketing. Dan mereka katakan minta maaf atas kejadian minggu pertama. Dan mereka katakan kalau ada tempat di sini, di hotel ini untuk Bapak bisa pakai ibadah, gimana Bapak mau nggak? Saya bilang maksudnya tempat ibadah di sini juga ibadah, tapi kami harus buka tutup karena tempatnya terpakai. Kalau nanti yang Bapak bilang ini tempatnya seperti apa? Dia bilang Bapak bisa sewa dan Bapak bisa pakai dari Senin ketemu Senin pagi sampai malam. Saya kaget. Emang ada? Ada. Saya tanya di mana? Lantai 7. Setelah saya bilang setahu saya kan di situ nggak ada ruangan kosong. Dia bilang iya. Dulu itu kantor hotel bintang 3-nya almarhum Bapak Ciputra. Tapi karena sudah ada gedung baru di Kuningan, maka kantor ini pindah di Kuningan. Jadi ruangan itu kosong. Luasnya 300 meter dan Pak GM-nya bilang, you want it? Kalau kamu mau, saya akan rapatkan dengan pusat. Itu saya ketemu di hari Rabu jam 1 siang. Besoknya kenaikan. Saya bilang saya mau kalau memang kami tidak pindah-pindah. Baik, nanti kami rapatkan dan singkat cerita ternyata tiba-tiba hari Kamis tanggal 9 pas kenaikan. Pas tanggal 9 saya dapat telepon jam 6.39. Jadi 6 pagi, saya ada pelayanan jam 7 pagi. 6.39 saya di WA dan katanya semuanya sudah oke. Kalau memang Bapak mau, kita tinggal bicara yang lain-lain seperti harga dan ya artinya kontraknya lah, kita bicara kontraknya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau bagi ini sama saudara. Saudara tahu dalam setahun kita hanya pakai hari Minggu ini, kita hanya pakai di hari Minggu selama setahun, tapi tiap tahun, tiap 6 bulan naik nih. Ini nanti nih Juni nih, kita naik lagi, Juli naik lagi 1 juta. Kita pakai ruangan ini 1 kali hari Minggu 22 juta. Saya harus sampaikan karena terkadang saudara ada teman-teman bilang, Bapak ngomong sama jemaat. Saya tiap minggu hanya mikirkan gimana caranya bayar ruangan. 22 juta nanti per Juli naik 1 juta. Jadi 23 juta. Nanti Desember akan naik lagi. 22 juta saya untuk musik 1 kali hari Minggu. Hampir 5 juta, bulatkan saja 5 juta. Sudah 27. Belum yang lain-lain. Bulatkan 3 juta. Yang ini 30. Belum hamba Tuhan. Belum kantor. Saudara bisa cek perpuluhan yang masuk. Saudara bisa hitung persembahan kira-kira. Saya sampaikan ini karena begini saudara. Banyak orang gak tahu apa yang ada di pundak saya. Dan kadang-kadang orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana hanya bisa ngomong miring. Tapi saya pastikan hari ini. Ini yang harus kita keluarkan tiap minggu.
Tapi kalau gereja rem sampai hari ini bisa ada, saya cuma mau bilang begini. Itu semua karena Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saya sampaikan ini, saya ingin berbagi sama saudara. Dan ketika ditawarkan lantai 7 saudara, kami berdoa untuk bisa punya tempat ibadah tetap. Apakah saya punya uang? Nggak ada. Pak Pengki banyak topang saya, banyak bantu saya. Nggak ada saudara. Tapi saya sudah bergumul, saya berdoa dan saya putuskan. Kita akan ambil tempat di lantai 7. Tepuk tangan dulu dong. Dan tidak boleh ada keraguan, kita hanya lihat arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan dengan kuat, gagah dan pintar hebatnya kita. Kalau tempat itu kita bisa ambil, nggak ada satupun orang bisa tepuk dada. Tapi yang kita lakukan, kita akan tunjuk ke atas. Itu semua karena Tuhan. Ketika Dan Mogot tutup, sekarang jadi gudang. Kita akhirnya bisa punya tempat juga satu di ITC Permata Hijau. Gereja ini nggak keluar duit seperak pun untuk bisa pakai tempat itu. Dan di ITC Permata Hijau lantai berapa? Lantai 7. Di sini lantai berapa? Lantai 7. 7 angka sempurna. Kita tahu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Apakah kebetulan? Buat saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Karena Tuhan cuma mau bilang kalau semuanya itu jadi, semuanya itu karena Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan. Jadi hari ini, kalau memang kita harus ambil saudara, memang ada, saya akan bentuk tim kecil. Saya akan bentuk, tadi pagi ada jemaat juga yang saya sudah minta untuk terlibat. Ada beberapa nanti, ada pelayan jemaat, bentuk tim kecil, kita akan melangkah. Kita akan tawar, saya mau tawar kontraknya 15 tahun tapi per 3 tahun kita harus perpanjang dan per 3 tahun akan ada kenaikan. Saya mau minta per 20 tahun dan kenaikannya itu adalah per 5 tahun. Supaya bisa napas. Tapi ini baru rencana, kita mau lakukan nego penawaran. Dan untuk pembayaran nanti pertama kita pakai termin. Saya cerita ini karena saya rindu. Yang pertama, seluruh keluarga besar GBI Rem, pelayan-pelayan jemaat Tuhan. Yang pertama, bawa dalam doa. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi kita bawa dalam doa. Karena lewat doa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan lewat doa kita melibatkan Tuhan. Kita tempatkan Tuhan ada di depan. Tempatkan Tuhan di urutan pertama. Dan lewat doa kita percaya nanti mujizat terjadi. Yang kedua, saya sampaikan ini kepada jemaat supaya jemaat juga kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan, kita bangun rumah Tuhan di lantai 7. Nanti semuanya yang lakukan adalah tim. Saya tidak lagi urus untuk pembangunan lantai 7. Tapi saya urus yang jalannya ibadah. Selama nanti kita kontrak, selama nanti kita bangun. Selama kan pelayanan harus tetap jalan. Nanti tim yang mulai bergerak untuk mempersiapkan segala sesuatu. Saudara, biayanya gak kecil. Kalau kita masih pakai hitungan mereka. Oh ya, tempat ini kita pakai 1 kali hari Minggu. Saya hitung sampai selama setahun. Itu biaya kita pakai ruangan ini sekitar 1,2 M. 1 tahun. Tapi kita hanya pakai hari Minggu. Tapi kalau di atas harga yang mereka sampaikan itu 1,3 M. Tapi kita bisa pakai dari Senin sampai Senin, dari pagi sampai malam. Tapi saya belum tawar. Ada biaya renovasi. Kemarin saya ada libatkan jemaat yang kebetulan di bidangnya baru memberikan laporan. Ya nanti kita pasti adakan perbandingan, adakan ya banding dengan perbandingan dengan kontraktor lain. Itu biaya untuk renovasi karena memang ruangan itu sudah harus ya, pokoknya ruangannya rusak ya, bukan seperti hotel. Memang ruangannya harus direnovasi.
sangat ya, ruangannya memang tidak layak ya. Dan itu kalau kita renovasi biaya yang sudah diajukan itu 1 M. Berarti kalau katakanlah 3,9 bulatkan 4,415 alat-alat sound system dan sebagainya, berarti ada 6 M yang harus kita siapkan. Tidak kecil, tapi Tuhan ingatkan. Kita arahkan pandangan kita hanya kepada Dia. Kita melangkah, kita bergandengan tangan. Doa yang kedua bergandengan tangan. Kita melangkah bersama-sama. Dan saya percaya lantai 7 akan menjadi miliknya GBI Rem. Untuk kita bisa ibadah tiap minggu, kita bikin ibadah kaum wanita, kaum pria di tengah minggu, terserah. Tapi itu menjadi tempat ibadah kita yang tetap. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Karena kita percaya di lantai 7 nanti kita akan bisa merasa gereja. Ya, kalau di sini buka tutup, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Tapi di sana kita akan tetap ibadah. Dan tidak hanya itu, saya masih ingat tanggal 9 saya khotbah jam 7 di gereja kecil, saudara, di Palmerah. Gereja itu gereja kecil. Saya harus masuk ke dalam gang bakso gitu ya. Mobil gak bisa masuk, hanya motor. Dan saya melayani gereja itu sudah berdiri, GBI sudah berdiri kurang lebih sekitar mungkin hampir 40 tahun. Ya, gereja itu sudah berdiri. Dan ketika saya dapat kabar jam 6.30, 6.39 dari pihak hotel, di dalam khotbah saya sisipkan bahwa saya cerita bahwa kami rindu untuk punya tempat. Baru kemarin kami dapat informasi bahwa kami bisa punya tempat semi permanen. Dan si gembalanya senang dan gembalanya bilang kepada kami siap. Untuk bayangkan saudara, gereja kecil, dan dia bilang ini, kami senang kalau sampai Rem punya tempat ibadah tetap. Kami siap untuk menopang GBI Rem. Kami siap, Bapak tolong nanti lapor. Kami biar kecil tapi kami mau ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Karena kami tahu Bapak selama ini buka tutup, kami ingin topang pelayanan. Gereja kecil sudah, jemaatnya paling cuma 30-40, tapi mereka bilang kami siap ambil bagian. Dan saya percaya dari sejak itu ada banyak lagi cerita-cerita orang-orang yang bilang, Pak kami siap ambil bagian. Saya sempat dengar juga ada yang bilang begini, ada seorang ibu bilang, Pak saya lagi nabung buat anak kuliah. Tapi waktu saya dengar Rem mau punya tempat, ini cerita. Ibunya ada. Dia bilang, tapi ketika Rem bilang mau ambil tempat, saya berdoa dan Tuhan suruh saya nabur. Saya panggil anak saya bilang mama pengen berikan apa yang mama tabung buat kuliah untuk gereja. Menurut kamu gimana? Tahu gak anaknya bilang ini, Mah kalau Tuhan suruh mama lakuin aja. Berarti kita mau lebih diberkati. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan gak sampai di situ saudara, dan saya percaya, makanya saya kemarin bergumul, saya belum bisa, saya bergumul mau minta kepastian dari Tuhan. Apakah saya harus melangkah atau tidak? Jangan sampai di tengah jalan macet saya akan menyesal. Saya berdoa, saya minta Tuhan tuntun. Dan tiba-tiba ada seorang lagi ibu bilang, Pak kalau nanti tempat itu memang ada, nanti kita sama-sama pergi ke tempat LED. Karena gereja sekarang harus pakai LED. Saya akan sumbang, Bapak tinggal mau yang mana, saya akan bayar untuk LED-nya. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang semangat dong saudara. Dan ada banyak lagi cerita saudara, ini belum apa-apa. Maksudnya kita belum bergerak, belum melangkah. Jadi saya akhirnya bilang begini sama pelayan-pelayan. Saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan yang akan mempersiapkan, memperlengkapi, menyediakan segala sesuatunya. Jadi saya minta kepada pelayan-pelayan Tuhan bergandengan tangan. Jangan tutup telinga, arahkan pandangan kepada Tuhan. Orang akan selalu banyak kasih masukan, lebih baik begini, lebih baik begini. Ambil lebih baik kalau saya 6M mendingan ambil ruko. Ruko bisa kebeli kemungkinan hanya 1 ruko. Terus buat apa kita beli 1 ruko? Ibadah gak bisa. Jemaat mana muat. Jadi kadang-kadang banyak masukan-masukan yang bisa membuat kita akhirnya
Saya bilang, kalau kita mau melangkah, Tuhan minta tutup telinga, arahkan pandangan kepada dia. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia arahkan pandangan, dia mampu berjalan di atas air, mujizat terjadi. Tapi ketika ada angin, dia mulai tengok kiri kanan, tenggelam. Jadi arahkan, perempuan pendarahan, arahkan pandangan sampai cukup jubahnya, mujizat terjadi. Jadi hari ini Tuhan hanya minta arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bergandengan tangan berdoa, kita pasti lihat mujizat terjadi. Lantai 7 milik GBI Rem. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat yang ke-17. Saya mohon minta kepada seluruh jemaat dukung dalam doa. Tadi saya sampaikan di ibadah pertama, ibadah kedua dan seterusnya. Dan nanti saya akan bentuk panitia kecil. Dan kita sama-sama akan tawar, kita akan sama-sama ajukan ini loh proposal kita, keinginan kita. Yang mereka sudah sampaikan semua-muanya dan sekarang kita akan bentuk tim kecil, kita akan lakukan penawaran. Semuanya pasti jadi karena ada Tuhan di pihak kita. Matius 7 ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perikop ini, cerita ini bicara tentang pengajaran yang sesat. Sekarang begitu banyak ajaran-ajaran lewat YouTube, lewat sosial media tentang kekristenan. Mereka seolah-olah mewakili orang Kristen, mereka menjabarkan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka sedang membelokkan kebenaran itu. Keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang yang di luar Kristus bisa selamat selama mereka hidup baik. Pertanyaan saya, seberapa baik kita manusia? Seberapa sempurnanya kita manusia? Kita terbatas. Kalau hari ini kita bisa menang, belum tentu besok kita menang. Jadi kalau ukurannya selama manusia itu baik, sekalipun dia tidak percaya Yesus bisa selamat. Pertanyaan saya, gimana caranya? Sedangkan untuk bisa masuk surga, kita harus sempurna, tidak boleh ada cacat celah. Mereka mengatakan tidak perlu yang namanya perpuluhan. Mereka mengatakan bukan lagi Tritunggal, tapi duit tunggal. Ini yang sekarang sedang ramai, saudara. Mereka mengatakan bisa menginjili orang mati. Yang hidup aja masih banyak yang perlu kita injili. Ngapain lagi orang mati kita injili? Halo? Dan seolah-olah mereka muncul, tampil dan mengatakan hal-hal ini. Karena mereka bilang ini adalah kebenaran. Seperti Kristen progresif. Ya kata progresif itu baik. Progres. Tetapi sesungguhnya dia sedang membelokkan ujung-ujungnya kalau tidak hati-hati. Di Amerika bicara progresif artinya sesama jenis boleh menikah. Karena itu ayat ini saya ambil satu ayat saja, saudara. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu yang kita lihat di sosial media. Jangan sampai kita dibawa dan kita terombang-ambing, kita mulai ragu. Oh, duit tunggal. Oh, sekalipun saya mati, kalau keluarga saya berdoa sampai nanti waktunya penghakiman, saya bisa selamat. Oh, enggak bisa, saudara. Kalau sudah mati artinya ya selesai. Tinggal tunggu nanti penghakiman. Tetapi saya juga mau bilang, kalau kita selamat bukan karena kita baik. Saya ulangi. Kalau kita selamat bukan karena kita baik. Tapi kita selamat itu karena kasih karunia, anugerah. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia mati justru untuk menyelamatkan kita, saudara. Dan tahukah saudara, hari-hari ini saya coba lagi melihat ada banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan. Ada satu tayangan dan saya tahu ada beberapa cerita di dalamnya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan besar menjelaskan tentang hal ini. Ya, kita tahu ada 200 malaikat yang dibuang. Karena mereka jatuh dalam dosa. Dan ternyata, apa ya namanya? Ada ditemukan saat ini sudah 190 sekian lubang di seluruh dunia yang ahli-ahli tidak bisa menjelaskan dengan jelas kenapa bisa ada lubang. Ya. Ditemukan lubang-lubang dan diperkirakan itu ada lubang-lubang waktu malaikat itu dibuang jatuh. Sudah ada 100, kan total 200, sekarang sudah ada 100 sekian. Dan ya ini yang saya coba hari-hari ini coba pengen dengar, pengen belajar dan pengen tahu. Sampai termasuk United Nation, PBB. Dan ini yang menyampaikan juga saya coba cari tahu dan lihat dan ternyata benar. Bahwa United Nation yaitu ujung-ujung antikris. Antikris. Itu kebenaran. Dan memang saya pernah ke Vienna sudah. Saya pernah foto di depan itu gedung. Karena waktu itu adik saya menikah di sana karena istrinya keturunan orang sana, keturunan Vienna. Separuh Indonesian, separuh orang sana. Jadi waktu adik saya menikah, kami ke sana. Saya untuk pertama kalinya saya foto. Dan di depan gedung itu betul ada patung-patung yang seperti dalam Wahyu. Dan di situ dijelaskan dari sekian banyak ya seorang hamba Tuhan hebat besar di Australia menjelaskan dari sekian banyak bentuk patung kenapa harus mereka buat patung seperti itu. Seperti yang ditulis oleh dalam kitab Wahyu. Kenapa? Dan banyak sekali cerita-cerita tapi saya nggak mau masuk tentang akhir zaman saudara. Tapi yang pasti saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan memang sekarang muncul pengajar-pengajar yang menyesatkan. Ya. Jadi orang yang tidak percaya Yesus selama dia baik, dia bisa selamat. Perpuluhan tidak penting. Dan lain-lain, ada banyak lagi. Bisa menginjili orang mati, bisa kawin di alam roh. Jadi misalnya saya dan Anto yang suka foto-foto. Bisa kawin di alam roh. Aduh, macam-macam. Ada lagi banyak lagi saudara. Roh yang gentayangan. Itu keluarga kita yang mau misalnya. Itu benar-benar keluarga kita. Aduh saudara. Saya cuma mau bilang begini. Kita back to the Bible. Kalau kita nggak ngerti. Coba kita sekarang lewat ini. Kita bisa cari tahu semuanya saudara tentang kebenaran. Saudara klik, saudara mau cari tahu tentang apa? Kasih, saudara mau cari tahu tentang kebencian, akar kepahitan, semua dijelaskan. Tapi jangan sampai saudara salah juga. Dengar orang-orang yang seolah-olah mewakili orang Kristen menjelaskan tentang firman Tuhan. Karena itu adanya gereja. Banyak sekarang ya. Saudara, saya coba dengar beberapa tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan besar di Amerika, di mana-mana. Bahkan mereka sepakat bahwa COVID kemarin, it's by design. Dan ini salah satu cara iblis untuk mengalihkan kita untuk tidak lagi ibadah tatap muka. Cara setan, karena mereka akan masuk lewat ini saudara. Pengajar-pengajar itu akan masuk mengajar kita tentang hal-hal yang menyesatkan lewat ini.
Karena kalau mereka datang ke ibadah di tempat ini, mereka mau pelayanan di tempat ini, kan kita ada aturannya. Dan kami ada di sini. Kami akan dengar kalau misalnya itu dia menyampaikan sesuatu yang salah, kami bisa langsung cut. Kami bisa langsung suruh turun, kami bisa langsung ambil alih. Tapi kalau lewat sosial media saudara, kami nggak bisa buat apa-apa. Dan ini salah satu cara iblis untuk saudara akhirnya bisa mengakses semuanya. Dan ini yang terjadi saudara. Bahwa ini salah satu cara iblis untuk menyesatkan kita. Untuk membengkokkan kebenaran. Berapa banyak hari ini orang merasa tidak lagi penting ibadah tatap muka. Padahal ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Karena ibadahmu itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. Baik untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Saya selalu bilang, supaya kita bisa menikmati 2 kali manisnya hidup. Di bumi kita diberkati, berjalan dalam kemenangan, mati masuk surga. Karena di tempat seperti ini, kita diajar saudara. Tapi ketika kita melakukan ibadah kita lewat ini, dan dengan bebas kita bisa buka semua yang keinginan, yang segala sesuatu yang kita ingin tahu, kita bisa akses. Tetapi kalau kita tidak hati-hati saudara, kita akan terjebak dan kita akan bisa disesatkan. Seolah-olah mereka mewakili orang Kristen. Seolah-olah mereka menyampaikan kebenaran. Mereka buka Alkitab. Mereka bicara firman. Baru-baru ini saya punya satu kenalan. Dulu pernah juga khotbah di GBI Rem. Dia belakangan ini banyak di podcast. Dari MUI kemarin mengeluarkan statement. Ya, saudara-saudara kita tidak baik untuk mengucapkan selamat. Ya, kurang lebih begitu ya. Buat saya ya terserah. Tapi kalau saya mau ngomong di gereja ini, saya akan bilang, kita perlu banyak berdoa. Supaya kita dengan saudara-saudara kita, hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang bukan orang Kristen bisa semakin baik. Tapi dengan statement, dengan apa yang disampaikan, ini kan bisa menimbulkan seolah-olah mengucapkan selamat Natal itu, aduh, kalau buat saya sepertinya kayaknya hukumnya haram. Atau mereka ingin mengatakan ya, saya harus hati-hati juga ngomong saudara. Saya juga harus hati-hati ngomong. Ya, tiba-tiba ada yang rekam aja saya salah ngomong terlalu ini jadi masalah. Ya. Yang terjadi adalah mereka melarang umat mereka untuk mengucapkan selamat ya seperti Natal dan sebagainya. Buat saya ini hanya menimbulkan gap. Apa sih salahnya kita kalau mengucapkan selamat kepada saudara kita atau mereka kepada kita, kan sebetulnya sesuatu yang baik. Tapi tahukah saudara, hari-hari ini inilah dunia yang ada di hadapan kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan yang membawa kita pada kemenangan, ke jalan yang benar, maka saya pastikan begini, kita akan tersesat. Saudara bayangkan kawan saya bilang begini, itu gak masalah. Pernah khotbah di GBRM, itu gak masalah. Karena dia belakangan ini lagi banyak muncul di podcast, buat dia itu gak masalah. Buat saya pribadi, kita pengen Indonesia bersatu. Jangan cuman karena kita butuh follower, jangan karena cuman kita butuh orang-orang nonton podcast kita. Terus kita bilang, kita tidak berani bilang, itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Seorang hamba Tuhan. Buat saya ketika saya dengar bahwa
Tidak baik, tidak perlu. Ini yang menyampaikan adalah satu organisasi besar. Buat saya pribadi, kalau saya bisa ngomong pribadi, saya akan ngomong, Pak, bukankah ini nanti akan menimbulkan perpecahan? Bukankah kita lebih baik bergandengan tangan? Kalau memang dia tidak setuju, ya udah nggak usah ngomong. Jangan seolah-olah ngomong di podcast. Wah, yang kayak begitu nggak masalah. Kita nggak usah ikut campur loh. Kita tinggal di satu negara, di bendera yang sama. Kita punya pemimpin yang sama. Kalau justru kita tidak doakan, kita bilang itu fine, baik-baik saja. Siap-siap nanti ke depan terjadi perpecahan. Tapi kadang-kadang orang hanya untuk tenar, pengen ini. Lihat seolah-olah ada lagi kalimat-kalimat, cuma saya nggak mau ngomong di tempat ini. Seolah-olah yang kayak begitu baik. Buat saya, kalau saya punya kesempatan, saya cuma, Pak, kita kan kepengen Indonesia bersatu. Saudara, ayat ini bicara tentang pengajaran sesat. Kita lahir, kita ada karena kita berasal dari pohon yang baik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Maka buahnya kita harus baik. Nah, saya ingin mengajak kita sekali lagi buka Lukas 9, lihat 2 ayat saja. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan hanya kita mempunyai buah roh, yes. Tetapi tahukah saudara, untuk apa kita ada sampai hari ini? Saudara, like it, suka atau tidak suka, kedatangan Tuhan kali yang kedua, dia akan segera datang. Dia akan ada untuk kedua kali. Suka atau tidak suka. Dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yuk kita baca Lukas 9 ayat 1 dan 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu apa saudara? Memberikan apa saudara? Tenaga. Berarti saudara sehat, kuat sampai hari ini. Dan apa diberikan apa? Kuasa. Untuk apa saudara? Menguasai setan-setan. Dan untuk apa saudara? Menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka apa saudara? Memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kita ada sampai hari ini. Bukan hanya untuk menyenangkan anak-anak kita. Bukan hanya untuk mengasihi pasangan kita. Bukan hanya untuk bekerja dan punya uang. Tapi Tuhan berkati pekerjaan kita. Tuhan berkati rumah tangga kita. Tuhan berkati kesehatan kita. Karena Tuhan mau hidup kita memuliakan Dia. Beritakan Injil. Bawa orang-orang di luar sana datang kepada Dia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Kita diberkati untuk jadi berkat. Muliakan Tuhan dengan berkat yang kita miliki. Kita punya rumah tangga yang diberkati. Muliakan Tuhan dengan keluarga, rumah tangga yang hari ini kita miliki. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu boleh pengusaha, kamu boleh jadi apapun. Yang penting punya hati melayani Tuhan. Yang penting kamu bawa teman-teman kamu, bawa suami kamu, bawa istri kamu, bawa anak-anak kamu datang kepada Tuhan. Bawa keluarga mereka datang kepada Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab kamu. Dan itu saya sampaikan kepada anak-anak saya. Supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu untuk apa mereka ada hidup sampai hari ini. Bukan sekedar cari duit. Bukan sekedar punya keluarga, punya pekerjaan, bisa senang-senang. Nggak salah saudara. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana-mana. Kita bisa punya uang banyak, punya mobil. Tapi yang penting kata Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima. Lewat semua berkat yang kita punya. Muliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan kasih kita tenaga, Tuhan kasih kita kuasa. Untuk memberitakan Injil. Dan ini yang harus kita lakukan saudara.
Beritakan Injil, bawa keluarga kita, saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Kalau kita misalnya datang ibadah di tempat ini, setia. Tapi kita gak bawa orang lain datang ke tempat ini. Semestinya ini menjadi pertanyaan. Kalau saya misalnya cuma saya sama istri saya ibadah di tempat ini. Tapi saya gak bisa bawa anak saya gak bisa bawa anak mantu saya. Ini menjadi tanda tanya besar. Harus menjadi pergumulan kita semua. Kita harus bisa bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Ini tugas kita, saudara. Karena hari-hari ini orang hanya memikirkannya. Kita tahu hari ini kita mengalami banyak kesulitan. Kita perlu uang. Saya yakin itu. Kita perlu uang. Kita perlu pekerjaan yang baik. Tapi saudara, kita lupa untuk apa kita diberkati. Untuk apa kita punya pekerjaan. Kalau kita tahu akan hal ini, saya yakin dan percaya Tuhan juga tambahkan semua berkatnya dalam hidup kita. Ada amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau kita tahu bahwa saya diberkati untuk memuliakan Tuhan, kita pakai juga berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tambahkan karena Tuhan tahu untuk apa saya diberkati. Untuk apa saya punya pekerjaan dan gaji saya besar. Karena Tuhan lihat, oh dia tahu. Dia diberkati punya pekerjaan yang baik untuk memuliakan dia. Memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan. Dan ini yang saya juga sampaikan kepada anak-anak. Kamu mau semakin diberkati. Kamu mau berjalan dalam kemenangan. Kamu mau rumah tangga kamu diberkati. Saya bilang, muliakan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang memuliakan Tuhan. Yang hidupnya benar-benar akan Tuhan jaga dan pelihara. Karena kita diberi kehendak bebas, saudara. Pilihan di tangan kita. Mau percaya atau tidak, itu pilihan di tangan kita. Kalau hari ini kita ambil keputusan percaya, saya pastikan sama seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Detik itu juga, waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu juga, kita terima keselamatan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bilang, enggak, kita enggak perlu Yesus. Ya, terserah. Kemarin saya duduk dalam satu mobil dengan beberapa teman-teman saya. Ada orang yang beranggapan, saya diberkati karena saya baik. Dia punya prinsip yang penting kita baik, pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Satu. Tapi saya bilang begini. Saya diberkati karena kasih karunia. Karena saya hidup oleh karena anugerah. Saya hidup oleh karena kasih karunia. Kalau saya percaya, kalau saya yakin saya ini hidup oleh karena anugerah dan kasih karunia. Dengar baik-baik. Baik tidak baiknya saya akan tetap diberkati. Tapi kalau kita bilang, selama kita baik, kita akan diberkati. Dengar baik-baik saudara. Kalau Anda tidak baik, itu artinya Anda tidak akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin. Artinya kalau kita ukur bahwa kita diberkati karena baiknya kita. Anda tidak baik, berarti Anda tidak diberkati. Jadilah seperti imanmu. Tapi saya mau jadi orang yang, Tuhan, saya hidup oleh karena kasih karunia dan anugerah. Artinya, baik tidak baik, Tuhan akan tetap berkati dan pelihara hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang buat Tuhan Yesus. Saya mau jadi orang yang hidup oleh karena kasih karunia dan anugerah. Karena saya tahu keselamatan bukan karena jerih payah saya. Tidak mungkin perbuatan baik saya. Memang ada firman Tuhan, kerjakanlah keselamatan. Ya artinya kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tapi jangan pernah kita terlintas, terfikir, terucap seolah-olah kita mampu selamat karena jerih payah kita. Karena perbuatan baik kita. Saya pastikan tidak akan pernah bisa selamat. Karena kita manusia yang terbatas. Kalau begitu, kemarin ada seorang anak muda tanya, Pak, apakah kalau memang kalau Bapak bilang bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia, untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil gak harus seperti saya saudara. Saudara bisa ceritakan Yesus lewat kesaksian hidup saudara kok.
Saudara bisa ceritakan Yesus lewat pengalaman hidup saudara. Nggak harus ada berdiri di depan seperti saya hari ini. Berdiri di hadapan saudara, nggak perlu. Dimanapun saudara duduk di kendaraan umum, saudara bisa cerita tentang Yesus. Tiba-tiba orang bisa Tuhan izinkan buka omongan dengan saudara dan saudara, saya kalau ngelihat ibu kayaknya saya ada ketenangan gitu. Pernah nggak saudara ngalamin begitu? Saya ngelihat bapak tuh kayaknya saya kepengen ngobrol gitu, nggak tahu kenapa. Dan saat itu gunakan waktu. Oh kalau saya hari ini ada Pak karena Tuhan Yesus. Bapak cerita tentang Yesus. Saudara, satu kali kemarin anak muda tanya gini, Pak kalau Tuhan ciptakan saya untuk memberitakan Injil, emang saya pantas? Sedangkan hidup saya masih belum baik Pak. Kan Alkitab tadi Bapak bilang, firman Tuhan tadi katakan begini, ayatnya yang kedua. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Tapi hidup saya belum baik Pak. Apakah saya bisa? Apakah saya pantas? Saya mau bilang begini sama saudara. Untuk memberitakan Injil, nggak ada istilah pantas atau tidak pantas. Saudara nggak harus baik untuk memberitakan Injil. Tolong katakan amin. Tolong katakan amin. Enggak saudara. Saudara bukan berarti ketika orang bersaksi bahwa hidup dia sudah sempurna, dia tidak lagi bisa buat dosa. Dia cuma menceritakan tentang bagaimana pengalamannya, bagaimana Tuhan tolong hidupnya. Tapi ternyata lewat kesaksian itu, saya percaya bisa mengubah dan memberkati. Sama seperti ketika kita pelayanan dalam penjara, saudara. Orang-orang di penjara bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana di dalam penjara, mereka sekalipun di penjara, tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Saya gak ada keluarga yang mengunjungi Pak. Saya gak punya apa-apa. Saya hidup susah. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim, ada kawan kirim begini, bantu saya begini dan begitu. Dan itu kan kesaksian yang menceritakan tentang Yesus. Penjahat saudara yang masih ada dalam tahanan. Tapi ternyata ceritanya, kesaksiannya jadi berkat. Jadi gak ada alasan, untuk bisa memberitakan Injil harus hidupnya harus benar, harus baik, tidak boleh buat. Saudara, untuk ceritakan tentang nama Yesus, saudara tidak perlu saudara jadi orang baik. Ceritakan pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus ya kepada mereka. Dan ketika mereka dengar nama Yesus, mereka percaya kalau lu ditolong, gua juga pasti ditolong. Kalau lu dipulihkan, gua juga pasti dipulihkan. Kalau lo disembuhkan, gue juga percaya pasti gue sembuh. Ada amin? Karena gue yakin nama itu, nama yang berkuasa. Dan ketika kita mendengar orang ngomong begitu saudara, kita percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan orang itu pasti akan ditolong dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya, apakah saya pantas? Apakah saya bisa? Saya mau katakan kita semua yang ada di tempat ini pantas bisa untuk memberitakan Injil. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini saudara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oh saudara, kita lihat perang. Ya kita gak bisa lagi. Ya orang-orang bilang akan terjadi perang dunia ketiga. Nobody knows. Bisa aja. Ya. Macam-macam saudara. Bencana alam. Gempa dan sebagainya. Wah, kalau udah bilang kemarin Dubai yang heboh itu sampai banjir luar biasa. Banyak orang mobil-mobil mewah tenggelam dan sebagainya. Aduh, kemarin di Amerika ya ada satu seperti orang bilang, mereka bilang seperti kisah raja siapa yang kena tulah. Itu binatang belalang banyak banget, luar biasa. Tiba-tiba muncul, nggak tahu muncul dari mana, tiba-tiba muncul. Dan nggak ada yang bisa menjelaskan ini dari mana nih binatang-binatang muncul jutaan gitu, muncul tiba-tiba seketika. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita lakukan ini. Ketika anak muda ini bertanya, Pak, apakah saya pantas? Saya bilang ke dia gini, kamu pantas, kamu bisa, kamu layak. Terus saya teringat ada ilustrasi yang
saya pakai, tadi saya lupa ambil uang. Terus saya bilang gini, Ben. Kamu ada uang gak? Dia bilang gak ada. Jangan pelit kamu. Ada uang gak 50.000 aja? Gak ada Pak, dia kasih unjuk dompetnya. Saya bilang jangan pelit, sini pinjam uang. Akhirnya entah dari mana tiba-tiba pas saya tadi mau maju ke depan. Dia bilang Pak ada. Saya gak tanya dari mana. Saya ya mudah-mudahan lupa sih. Jadi buat saya. Saudara ini uang. Ya gak bagus-bagus banget tapi ya lumayan baru lah. Ya cuman ada 2-3 lipatan lah. Saudara kalau uang ini jatuh di karpet ini kayak panggungnya Hotel Ciputra baru ganti. Dulu masih jelek. Ini baru ganti semua nih. Terus tapi pastinya karena banyak orang lewat sini kotor. Maaf. Dan saya lakukan uang ini saya injak terus saya gesek-gesek. Maka uang ini akan menjadi uang yang kotor. Uang ini akan menjadi uang yang kotor. Dan ketika uang ini kotor saudara. Pertanyaan saya apakah uang ini nilainya berubah? Enggak. Kalau saya lecek-lecek apakah uang ini nilainya berubah? Enggak. Saya bilang ke anak muda ini begini. Ya, saya udah dikasih kode Pak perjamuan. Saya bilang ke anak muda ini begini. Sekotor-kotornya hidup kamu. Selecek-lecek kusutnya hidup kamu. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Jadi kamu punya tugas. Kita punya tugas beritakan Injil. Dan terus dia tanya lagi, terakhir saudara. Pak kalau saya mau sekarang ambil keputusan melayani Tuhan, beritakan Injil. Gimana caranya? Terus saya teringat cerita waktu dalam Lukas, boleh dibukalah Lukas 24 ayat 50. Terakhir saudara, ayat terakhir. Lukas 24 ayat 50. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di dalam ruangan, di mana dalam ruangan itu ada murid-murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan gini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 50 kan tuh. Ayat 51-nya dikatakan begini. Ini Lukas 24 ayat 50. Ya. Saya baca sekali lagi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, ketika anak muda ini tanya sama saya, Pak, gimana caranya untuk melayani Tuhan? Saya teringat ayat ini. Saya bilang ini, kenapa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania? Saya cuma bilang gini, saat Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, murid-murid kecewa dan mereka takut, hidup dalam ketakutan, mereka lari. Dan dulu dari penjala manusia, dari penjala ikan, Tuhan tangkap menjadi penjala manusia. Waktu Yesus mati di kayu salib, mereka kecewa, mereka takut, mereka lari. Dan akhirnya mereka kembali ke hidup mereka yang lama. Mereka kembali lagi, ada yang menjadi penjala ikan lagi. Dan ketika mereka kumpul, Tuhan Yesus muncul, tampil. Dan ketika Tuhan Yesus tampil, Tuhan Yesus bisa kok memberkati murid-murid di dalam ruangan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajak mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania yang artinya perjanjian. Betania yang artinya jawaban. Betania yang artinya sekarang, now. Ya. Jadi kata Tuhan, sebelum aku memberkati engkau. Memberkati artinya memberi kuasa. Tadi. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mempunyai kuasa. Kuasa untuk apa? Melakukan banyak mujizat. Supaya kita menjadi saksi dari Yudea, dari Yudea, Samaria, sampai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Supaya kita jadi saksi. Tuhan Yesus bawa mereka keluar kota. Artinya, kuncinya cuma satu saudara. Hari ini Tuhan minta, ayo tinggalkan mungkin hidup kita yang lama. Berusaha lagi, kita mau ikut Tuhan. Tinggalkan hidup kita yang lama. Ikut Tuhan. Dan Tuhan akan genapi janjinya. Sekarang Tuhan akan genapi. Karena itu waktu mereka dibawa keluar kota sampai dekat. Setelah mereka ikut, baru mereka diberkati dan dia naik ke surga. Saudara, hari ini Tuhan juga mau pakai hidup kita. Dan inilah sesungguhnya harus kita lakukan hari-hari ini. Saudara boleh bekerja, saudara boleh punya segala sesuatu. Tapi jangan lupa untuk beritakan Injil, bersaksi. Dan ini yang Tuhan suruh kita lakukan. Bersaksi, ceritakan nama Yesus.
dimanapun saudara berada. Dan saya percaya Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berkati. Karena saudara semakin diberkati, saudara semakin muliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri.